Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi setiap kita keluarga GPD Alciadai Magelang. Saat ini kita akan melanjutkan renungan kebenaran firman Tuhan menurut pembacaan Alkitab yang sudah sampai di dalam Injil Lukas, pasalnya yang pertama. Kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas, pasal yang pertama. Saya akan memberikan judul renungan pada saat malam hari ini, yaitu percaya dan taat. Lukas pasalnya yang pertama kita melihat di dalam ayatnya yang ke-57 sampai dengan ayatnya yang ke-66. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-57 sampai dengan ayat yang ke-66. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop, yaitu kelahiran Yohanes Pembaptis. Kelahiran Yohanes Pembaptis ini dipenuhi dengan peristiwa-peristiwa yang luar biasa, bahkan sejak dia masih ada di dalam kandungan. Bagaimana kelahirannya telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dan Maleaki. Dia ada dalam rahim seorang wanita yang divonis mandul, dan juga kelahirannya menjadi bukti penggenapan janji Allah. Namun dari peristiwa-peristiwa ini tidak lepas juga dari peran dua orang yang Tuhan pakai, yaitu Zakaria dan Elisabet, yang Tuhan pakai untuk kelahiran Yohanes. Dan saat ini kita akan belajar bersama-sama sikap Zakaria dan Elisabet sebagai orang-orang yang Tuhan pakai dalam peristiwa kelahiran Yohanes. Yang pertama, sikap Zakaria dan Elisabet yaitu taat. Kita dapat melihat dalam ayatnya yang ke-59 sampai dengan ayat yang ke-60. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada zaman itu adalah suatu hukum bahwa semua anak laki-laki Yahudi harus disunat pada hari yang ke-8. Dan di dalam upacara sunat tersebut disertai dengan pemberian nama. Kalau saat ini mungkin upacara sunat tersebut dinamai seperti penyerahan anak di gereja, seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang tua yang menyerahkan anaknya. Dan pada waktu itu biasanya seorang anak laki-laki itu diberi nama seperti nama ayahnya atau nama sanak saudaranya. Karena kalau tidak akan menjadi penghinaan kepada keluarga. Dan akan tetapi kalau kita melihat di dalam Lukas pertama ayat yang ke-13, Lukas pertama ayatnya yang ke-13, bagaimana Elisabet memberi nama Yohanes kepada anaknya seperti yang dikatakan oleh malaikat Gabriel sebagai utusan Allah. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, saya dan kita percaya bahwa ketika Tuhan memberi nama kepada seseorang, tentunya ada maksud Tuhan melalui orang tersebut. Demikian juga dengan nama Yohanes. Ketika Tuhan mengutus malaikat Gabriel untuk memberitahu kepada Zakaria dan Elisabet, yaitu nama anak ini ialah Yohanes. Ada maksud Tuhan kepada Yohanes ini. Dan kita melihat bahwa adanya ketaatan dari Elisabet seperti yang kita baca di dalam ayat yang ke-59 dan ayat yang ke-60. Bagaimana Elisabet melakukan seperti yang dikatakan Tuhan melalui malaikat Gabriel. Dia menamai anak itu bukannya Zakaria, melainkan Yohanes. Kita melihat sikap yang pertama, yaitu taat. Lalu sikap yang kedua yang kita pelajari, yaitu percaya. Kalau kita melihat di dalam Lukas pertama ayatnya yang ke-62, Lukas pasalnya yang pertama ayat yang ke-62, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Orang-orang pada waktu itu memberi isyarat kepada Zakaria.
Kalau kita sedikit mundur dalam Lukas pertama ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20, di situ dijelaskan bahwa Zakaria ini menjadi bisu karena ketidakpercayaannya kepada apa yang diberitakan oleh malaikat Gabriel. Dan kalau kita melihat dalam ayat-ayat tersebut, yang dimaksud di sini bukan hanya Zakaria menjadi bisu, yaitu tidak bisa bicara, tetapi ia juga ternyata tidak bisa mendengar. Oleh sebab itu orang-orang memberikan isyarat kepada Zakaria, barulah Zakaria mengerti bahwa ternyata orang-orang ini mereka ingin menamai anaknya seperti nama ayahnya, yaitu Zakaria. Nama Zakaria memiliki arti Tuhan mengingat, sebab Tuhan mengingat akan keluarga Zakaria dan memperhatikan Elisabet, yaitu istrinya yang mandul. Dan Tuhan ingin memberikan nama anak itu Yohanes. Dan juga kita melihat dalam kisah ini bahwa ternyata Zakaria juga mengingat akan berita yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepadanya, sehingga ia meminta sebuah batu dan memberitahukan bahwa nama anaknya ialah Yohanes, seperti juga yang dikatakan oleh Elisabet istrinya. Kita dapat melihat itu di dalam Lukas pasal yang pertama ayatnya yang ke-63. Ketika orang-orang ingin menamai anak itu seperti nama bapaknya, tetapi Zakaria mengingat akan berita yang dibawa oleh malaikat Gabriel bahwa nama anak itu ialah Yohanes. Nama Yohanes memiliki arti Allah telah berkemurahan atau Allah Maha Baik. Dan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari sini kita dapat melihat bahwa adanya perubahan sikap Zakaria dari yang tidak percaya menjadi percaya. Karena percaya, dia dapat menjadi taat. Yang tadinya mungkin dia tidak percaya apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel. Itulah sebabnya dia menerima konsekuensinya, dia menjadi bisu, dia tidak bisa berbicara, bahkan dia tidak bisa mendengar. Dan ini juga menjadikan peringatan di dalam setiap kehidupan kita, ketika mungkin kita juga sama seperti Zakaria, yang mungkin kita sering tidak percaya akan maksud Tuhan, akan rencana Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita tidak percaya. Dan ketidakpercayaan kita itu yang menutup kita untuk kita dapat melihat kuasa Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam setiap kehidupan kita. Ketidakpercayaan ini mendatangkan kebisuan bagi Zakaria. Dan kalau kita juga tidak memiliki sikap yang percaya, kita tidak percaya, kita juga akan menerima konsekuensi dari Tuhan. Walaupun mungkin konsekuensi itu berbeda dari apa yang dialami Zakaria. Tetapi ketika kita tidak percaya, kita juga akan menerima konsekuensi dari sikap yang kita lakukan, yaitu sikap tidak percaya. Dan dari sini kita melihat bahwa ternyata percaya dan taat itu berjalan bersama-sama. Karena seorang yang taat tentunya dia percaya. Kita melihat bahwa Zakaria ini menjadi bisu karena ketidakpercayaannya. Tetapi sekarang kita melihat bahwa Allah telah berkemurahan kepadanya. Ia telah menerima kesembuhan ketika ia mempercayai Allah dengan memberi nama Yohanes. Ada hasil ketika kita percaya kepada Tuhan. Ada hasil ketika kita benar-benar percaya dan meyakini kuasa Tuhan, meyakini rencana Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib. Bahkan bukan hanya menerima kesembuhan, tetapi dikatakan Zakaria juga berkata-kata dan memuji Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini merupakan suatu ekspresi adanya suatu ucapan syukur akan kemahabaikan Allah. Teringat akan arti nama Yohanes. Yohanes memiliki arti bahwa Allah berkemurahan, Allah maha baik.
Dan ketika Zakaria menamai anaknya Yohanes, dia melihat bahwa kemahabaikan Allah di dalam kehidupannya maupun dalam kehidupan keluarganya. Dan dari peristiwa kelahiran Yohanes ini, bukan hanya mendatangkan sukacita bagi Zakaria dan Elisabet saja, tetapi peristiwa kelahiran Yohanes ini juga menjadi berkat bagi orang-orang yang menyaksikannya. Kita lihat di dalam Lukas pertama ayat yang ke-65 sampai dengan ayat yang ke-66. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti, sebab tangan Tuhan menyertai dia. Kita melihat bahwa peristiwa kelahiran Yohanes pada akhirnya juga menjadi berkat bagi orang yang menyaksikannya. Menjadi berkat bahwa perbuatan Tuhan itu ajaib, perbuatan Tuhan itu heran, perbuatan Tuhan itu luar biasa. Dan tidak lepas dari sikap taat dan percaya. Ini menjadi pesan di dalam setiap kehidupan kita juga, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Ketika kita memiliki sikap taat dan percaya, kita akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Kita akan mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan. Kita akan merasakan, mengalami perbuatan yang ajaib itu nyata di dalam setiap kehidupan kita. Dan ketika Tuhan mau pakai kita menjadi alatnya, seperti Tuhan memakai Zakaria dan Elisabet untuk menjadi alat Tuhan, taat saja, percaya saja, maka kita akan melihat perbuatan besar yang Allah kerjakan dalam hidup kita, bahkan juga melalui kehidupan kita, sehingga hidup kita juga menjadi kesaksian bagi orang lain. Puji nama Tuhan. Dan renungan ini saya tutup dengan ayat yang terakhir. Kita buka sama-sama dalam Lukas pertama ayatnya yang ke-45. Lukas pertama ayat yang ke-45 dikatakan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Ketika saya dan saudara percaya, taat apa yang dikatakan Tuhan, akan apa yang diperintahkan Tuhan, akan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka dikatakan ayat ini, sebab apa yang dikatakan Tuhan kepada setiap kehidupan kita itu akan terlaksana. Dan saya kira percaya kita rindu mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam setiap kehidupan kita. Dan apa yang dikatakan Tuhan itu terlaksana dalam kehidupan kita. Pesan firman Tuhan, taat saja, percaya saja akan kuasa Tuhan. Tuhan akan mengerjakan yang terbaik, yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, renungan firman Tuhan pada saat malam hari ini biar menguatkan, memberkati setiap kehidupan kita. Dan kita akan tutup perenungan pada saat malam hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bangga memiliki Allah yang begitu memperhatikan, mempedulikan setiap kehidupan kami. Allah yang maha baik, yang akan selalu menyatakan kuasa-Nya dalam kehidupan kami ketika kami mau percaya dan taat kepadamu. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Allah Roh Kudus yang memampukan setiap kehidupan kami untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang taat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dan percaya akan kuasa Tuhan, akan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kami akan mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib nyata di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan setiap kehidupan kami. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan bukan hanya kami mendengar, tetapi kami juga mau melakukan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Memberkati setiap umat-umat Tuhan yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami terima berkat kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.